Oke. Aduh, tar lu bentar. Ya. Wih, baru kelihatan nih. Salam olahraga bersama saya Aris Sudarsono dan my brother Paul Palele. Salam olahraga. Good to see you again. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Terakhir ketemu satu episode yang lalu. Iya. Gimana sehat? Agak kurang fit. Kurang fit ya? Kurang fit. Soalnya kalau berdampingan sama Paul Palele harus fit. Kalau nggak fit, aduh kacau. Kenapa kemarin kurang fit? Ceritain dong biar kita tahu. Kenapa? Cedera nih kebanyakan basket. Entah kebanyakan basket, entah kebanyakan apa, gue nggak ngerti nih. Apa namanya? Cederanya agak aneh gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa ditanggulangi dan sekarang ya lumayan lah, oke lagi lah. Udah bisa dikuasai ya sekarang. Nah, minggu ini topik kita seru. Jadi gue cerita sedikit dulu ya. Waktu kita awal pandemi mulai sekitar 1 tahun yang lalu sekarang ya. Sempet bingung kan, gak ada kerjaan, di rumah mulu. Mulailah nonton semua streaming service yang ada gitu, dan udah mulai kehabisan juga lama-lama. Dan akhirnya carilah dokumenter yang paling seru, apalagi docu-series. Dan waktu itu baru aja nonton The Last Dance-nya Michael Jordan. Wah, udah gak akan ada yang sebagus itu juga gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, secara kita pecinta olahraga yang kita mungkin nggak terlalu mendalami pun bisa jadi menarik, jadi sebuah tontonan karena emang masih ada jiwa kompetisi dan masih ada drama-dramanya. Nah, salah satu olahraga, dan gue harus akui, dan olahraga itu yang kita akan bahas hari ini, yang mungkin dari dulu topik kita hari ini, dan ada hubungan sama narasumber kita, tamu kita hari ini juga. Nah, kalau dunia balap itu dari dulu tuh ngikutin cuman tahu aja lah. Otomotif ataupun MotoGP gitu. Ikutinnya cuman tahu aja gitu, kira-kira ada siapa aja. Apalagi yang jago-jago lah, nggak semuanya hafal juga. Tapi lumayan mengikutin waktu zaman masih bawa acara olahraga, karena ada beritanya gitu kan setiap minggu. Oh, hasilnya ini, nama-nama ini yang kita udah mulai terbiasa. Nah, nontonlah iseng docu-series namanya F1 Drive to Survive. Dan itu untuk yang pendengar kita yang menonton kita yang udah pernah nonton juga pasti ngerti maksudnya. Dan kalau belum nonton, gue suggest untuk ditonton. Itu ternyata mengasih viewernya experience, pengalaman untuk kita bisa lebih mengerti olahraga ini tuh sebenarnya bukan cuma satu orang membawa satu mobil lawan yang lain-lain 20 ngelilingin track doang. Ternyata ada banyak di belakang layar yang akhirnya dibuka sama F1 sama production company Netflix ini. Dan dari setiap episode itu sekitar 1 jam nunjukin apa aja yang terjadi di belakang layar sebuah tim atau seorang pebalap F1. Nah, ini yang akhirnya bikin gue jadi nggak, ya dengan biasa aja deh nonton balap, cuma perlu lihat highlights, sampai sekarang bisa tahu lebih banyak human interestnya. Karena ngobrolin terutama human elementnya itu sangat besar, karena lihat hubungan seorang driver sama engineer-nya, sama tim prinsipalnya, sama mobilnya, sama mobilnya bener, sama secara feedback setelah race mereka semua ternyata meeting dan ngobrolin setiap hal sekecil apapun itu dibahas. Seberapa detail oriented, seberapa atletis seorang pebalap tuh harus physically, dan hal-hal lain, faktor lain seperti politics, money, and politics, sponsorships, money, dan basically the whole thing itu kita bisa dikasih, akhirnya dibuka layar, dikasih hordengnya dibuka, kita bisa lihat nih behind the scenes-nya seperti apa. Buruk-buruknya kelihatan juga, jelek-jeleknya juga kelihatan. Gitu ya. Jadinya bikin kita sekarang, kemarin ini ingat ya ada pebalap namanya Romain Grosjean. Dia tabrakan, mobilnya kebakaran. Kebakaran itu lama dia di dalam dan belum bisa diselamatin, dan ternyata dia akhirnya keluar sendiri. Dan dia udah ternyata hampir lewat karena tabrakan itu, dan mobilnya benar-benar on fire, dia nggak bingung cara keluarnya. Nah, gue waktu lihat berita itu, gue sangat bisa empathize dan sympathize ke dia. Kenapa? Karena gue udah bisa relate sama atlet di dalam olahraga yang akhirnya gue bisa sukai. Kenapa gue sukai olahraga itu sekarang? Karena gue akhirnya bisa mendekati apa yang mereka harus investasi, bukan hanya dari dana, tapi dari secara fisik, dari waktu, dari kehidupan mereka sehari-hari. Kalau lagi training nggak ada kehidupan sama sekali gitu. Akhirnya bisa bikin karena kayak siapa? Pembalap Brasil tuh yang mati juga, tuh yang meninggal juga kecelakaan. Itu udah kayak dewa loh di Brasil. Si siapa namanya gue lupa tuh.
Senna, bukan Ayrton Senna kan? Ayrton Senna. Itu udah kayak dewa dia di Brasil. Waduh, ini olahraga luar biasa juga nih. Ya kan, seorang Senna dipuja-puja kayak gitu. Waduh, ribuan orang pada. Tapi biasanya kalau kita nggak ngikutin olahraga itu, bagi kita justru itu unrelatable kan. Kayak ini sebuah orang sejago itu. Zamannya Pele di mana gue nggak nonton juga kan zaman Pele gitu. Gue nonton kalau Pele. Beda. Ketahuan umur dong Om. Jangan bongkar-bongkaran umur. Nah, beda kan kalau udah emang nonton seorang atlet bisa relate sama dia karena ngelihat dia perjuangannya seperti apa, usahanya seperti apa. Blood, sweat and tears-nya kita sering dengar itu dari dunia olahraga. Nah, itu. Nah, keunikan dari otomotif itu sebenarnya gini. Gue yang nggak tertarik bisa mau nengok lah ke otomotif karena di keluarga gue, adik gue tuh pembalap gitu. Yang tadinya gue nggak pernah nonton, akhirnya gue nonton. Kayak apa sih gitu kan? Gue bilang luar biasa juga. Jadi karena di level apa Om? Dia dulu motor, awalnya motor, tapi jadi go-kart gitu. Itu jagoan Indonesia juga gitu kan. Setahu gue sih apa namanya unbeatable lah, nggak terkalahkan dia. Karena agak-agak gila juga dia balapannya gitu kan. Nah, cuman yang gue lihat dari dia itu yang seperti lu bilang ada faktor fisik yang orang nggak tahu gitu loh, ya kan? Dia nggak hanya ngurusin mesin, nggak hanya ngurusin apa namanya safety bajunya apa segala macam helmnya, tapi ada physical conditioning yang dia mesti. Nah ini yang gue lihat agak luar biasa nih apa namanya go-kart nih, dan gue yakin otomotif juga kayak begitu kan, motor, mobil juga kan. Nah, cocok bahas olahraga dan fitness level seorang pebalap, seorang atlet pebalap, karena dulu awal-awalnya gue kenal tamu kita hari ini, gue sering ketemunya pas lagi di gym gitu, workout, karena harus physically fit. Mungkin seperti biasa, silakan kita perkenalkan aja karena orangnya udah di sini, jadi kita langsung aja ngobrol biar waktunya. Jadi udah nggak ada rahasia ya? Usah rahasia-rahasiaan zaman sekarang kebuka juga di sosial media. Okay, ladies and gentlemen, and now it's a show time. The famous Ananda Mikola. Gila, Ananda Mikola. Bro. Halo Om. Badan makin habis. Bukan gue yang bilang. Nat, welcome. Thank you ya udah mampir Salam Olahraga. Salam olahraga. Gue pengen nanya sebelum kita ngobrol tentang karir lo ataupun sejarah tentang racing. Lo sempat sakit. Boleh jelasin sedikit nggak apa yang terjadi dan gimana caranya untuk lo bisa? Soalnya kalau gue lihat lo sekarang, kita lama nggak ketemu men. Gue lihat lo sekarang kok fit banget gitu. Dan ternyata Eja baru cerita ke gue nggak lama yang lalu. Dulu Nanda sempat sakit dan dia really adopting a healthy lifestyle untuk bisa kembali lagi ke fitness. Boleh cerita sedikit? Jadi gini, waktu awal gue balap di Eropa itu gue belum realize bahwa kelemahan gue tuh di fisik. Tunggu. Umur berapa lo mulai balapan? Umur berapa mulainya? Di Eropa umur 16 Om. 16 tahun? 16 tahun saya dulu SMA kan bareng sama Reza. Terus kelas 2 SMA. Reza siapa nih? Reza putranya Om. Hah? Yang bener lo? Kok dia gak bilang sama gue? Dia lagi Om. Gitu. Jadi dulu tahun 94 saya pertama kali balap go-kart. Alhamdulillah di tahun pertama juara nasional. Itu juga yang ngelatih. Mulainya go-kart ya? Mulainya go-kart. Itu yang agak mundur. Nggak apa-apa, justru ini yang itu dulu yang jadi mentor saya, guru saya tuh adik Om Ari, Om Tony Sudarsono. Adik gue? Itu jago banget adiknya. Yang bener? Jago banget deh pokoknya. Wah gila. Ini kan yang tadi kita bahas. Iya, cuman luar biasa rupanya gurunya Ananda Mikola juga nih. Dia bukan guru saya, jadi guru semua pembalap-pembalap yang berhasil sekarang sampai ke formula. Karena to become a formula driver itu harus basicnya dari go-kart. Right. Dan the best Indonesian racing go-kart yang sampai sekarang pun unbeatable ya kan, yaitu Om Tony gitu. Dan dia waktu itu juga sebagai guru, sebagai rival ya kan, akhirnya terlahirlah maksudnya juara-juara seperti Rio, Sean dan pembalap-pembalap lainnya lah. Oh, hebat juga ya adik gue ya. Sangat-sangat. Tony lu dengerin nih Tony. Tony diomongin lu. Berarti bukan Bung Ari yang ngomong doang nih ya.
Terus tahun 94 saya juara nasional, terus tahun 95 saya harus move ke single seater karena di Indonesia udah nggak ada balapan lainnya. Jadi next step abis go-kart itu formula. Karena to become a Formula One driver itu memang startnya harus dari go-kart. Terus balaplah di Formula Asia namanya, itu keliling dari Malaysia ke China, ke Filipina, di Thailand. Kayak sirkuit gitu ya? Ya, kayak sirkus lah gitu. Itu mesinnya 2000 cc Om. Namanya Formula Asia, mesinnya Ford. Nah, tahun 96 saya juara Asia. Oh ya? Ya, waktu itu umur 16 tahun. Nah, 16 tahun udah juara Asia? Iya, juara Asia Formula Asia. Gila, gue belum apa-apa. Dari go-kart, lu 3 tahun beruntun juara? Nggak, di tahun pertama itu. Tahun pertama? Tahun pertama gue juara nasional. Oke. Di go-kart tuh? Di go-kart. Dimana waktu itu juga nggak ekspektasi untuk bisa jadi juara. Tapi pas dilihat poinnya, pas race terakhir, Om Tony bilang, "Nggak, yang juara nasional kamu nih." Wah, gila. Dapat bonus dong adik gue. Kita sayang banget. Nanya doang, lagi udah lama, udah habis duitnya kali. Terus abis tahun 96 juara, terus tahun 97 akhirnya kebetulan dapat sponsor dari Marlboro karena dulu rokok masih boleh. Akhirnya saya balap di Eropa Formula 3 Italia. Nah, dengan bekal juara Asia itu kan ngerasa gila nih gue juara Asia nih. Gue menang nih di umur 16 tahun. Jadi latihan fisik itu tuh nomor 2 karena mungkin alhamdulillah saya ada mungkin gift dari Tuhan secara alami bisa nyetir formula. Tapi bisa nyetir itu nggak cukup tanpa harus didukung fisik yang kuat. Akhirnya pada saat ke Eropa ngerasa yang paling hebat dengan bekal juara Asia. Tahun pertama masuk 10 besar aja berat. Finishnya 10 ya? Finish ke 10 waktu itu. Finish ke 10 betul. Finish ke 10 di Formula 3 Italia. Nah, kebetulan jadi pada saat krisis ada baiknya juga tuh buat saya. Karena pada saat krisis akhirnya papa dan sponsor udah gak bisa lagi sewain saya apartemen. Akhirnya saya mesti tinggal bareng tim. Tinggal sama tim. Ya kalau tinggal sama tim kan tidur sama mekanik. Seadanya lah ya. Seadanya. Pagi harus digembleng olahraga. Dia ada program sendiri. Dan akhirnya result itu datang karena physically saya lebih fit lah. Lebih siap ya. Lebih siap karena dulu cuman berpikir Tunggu, apa emang terasa gitu ya? Waktu lu mulai balapan tuh dengan prestasi segitu banyak udah dengan usia muda tanpa melengkapi diri dengan latihan fisik. Itu ngerasa beda nggak? Rasa. Dulu nggak belum sadar ini. Belum sadar karena dulu itu masih berpikiran how to break late, ya kan, how to make a good time over one lap. Tapi kan balap itu is not only over one lap. Balap itu more than 1 hour. Ya kan, qualifying itu 45 minutes. Nah, selalu kita berpikiran, loh kok saya kenapa musuh-musuh saya ini bikin waktunya terbaik di menit 43, di mana saya lagi capek. Dia malah fit karena less fuel and put new tire ya pasti lebih kencang. Dimana saya pada saat pakai new tire fisik udah leher udah nggak kuat, ya kan. Terus tapi untuk bilang kita selalu deny bahwa gue kuat gitu, padahal sebetulnya nggak kuat gitu, nggak kuat secara fisik. Ada penurunan performa tanpa lo sadar juga ya. Dan saya menyadari dan wah itu bahaya dong. Bahaya, sangat bahaya. Bisa hilang fokus juga kan? Bisa hilang fokus gitu. Dan di balap itu kan yang belat itu kan lebih ke endurance betul, ya. Endurance dan kalau di otot leher karena G-force-nya kan besar gitu. Itu berspeednya berapa sih kira-kira? Kita bicara Formula 3 ya, Formula 3 280 280 Formula 3 berapa kali put ini? Itu top speed ya, average-nya ya over one lap like 190 180. Belokan? Ya tergantung belokannya, tapi ada yang 200, 220. Wah, gila. Kalau gue udah ngacir tuh. Gue di bawah 40 kalau gue belok di sini. Jakarta. Di belok di mana di bawah 40? Nah, terus di tahun 98 saya gabung sama tim ya kan, karena udah nggak tinggal lagi di apartemen. Dan akhirnya result itu datang. Result itu datang karena benar yang Paul bilang tadi bahwa chemistry di dalam tim itu terbentuk. Ya kan, kayak saya makan malam bareng tim, tiap hari di workshop, ya kan, discuss with the engineer di situ mekanik dan engineer yang jauh umurnya di atas saya.
Dan jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang saya nggak dapat di sekolah, saya dapat di balapan. Dan saya harus bisa communicate sama dia. Dia itu bukan mekanik yang tangannya kotor, Om. Semuanya by komputer gitu. Kayak ada engineer buat suspensi, ya kan? Ada engineer buat aerodinamik chassis mobilnya, ada engineer buat engine-nya, dan all from the big manufacturer. Ada dari Opel, dari Pirelli buat tire, terus dari suspensinya dari banyak dong orang yang banyak. Nah itu jadi saya di mana waktu itu umur 16 tahun harus bisa komunikasi dengan orang-orang yang jauh di atas saya gitu, dan itu harus, dan saya realize bahwa balap itu bukan cuma keberanian itu cuma 20%, Om. 70-50%. Keberanian berarti mental di sini kan? Nah, keberanian itu kayak berani ngerem dekat, berani. Iya, berarti nyali kan? Nyali itu buat di balap itu cuma 20%. Masa sih? Dimana buat orang kayak kita, seperti tadi bahas, wah kayaknya nyali is everything gitu untuk become the best driver, karena dia yang paling berani take that corner paling dekat gitu. Ternyata enggak, itu cuma hal kecil doang, sepele. Salah satu dari banyak faktor lain. Enggak, gue pikir nyali itu persyaratan mutlak loh bagi pembalap. Enggak. Ada satu pembalap punya nyali besar tapi nggak bisa diajak komunikasi. Ini kan teamwork. How to develop the car, how to make the car faster every circuit, every race, ya kan, harus bisa komunikasi. Kalau cuma berani cuma ngerem dekat tapi dia nggak bisa communicate with the engineer, nggak bisa duduk dan diskusi how to develop the aeronya, ya chassisnya tadi, terus engine-nya dan lainnya sama aja. Semuanya connected kan. Misalnya kalau lo berani rem dekat, berarti itu ada impact ke tires-nya gitu. Jadi tim yang control tires dan handling ini juga harus bisa. Semuanya harus nyambung. Kalau gitu pembalapnya kayak pilot deh. Ya, kayak pilot. Basically. Iya kan? Benar. Jadi dia mesti punya, selain dia punya nyali tadi, dia harus punya ini nih, sense. Yes, sense dan didukung dengan intelijensia dan data dan ya kan? Karena detik kan, hitungannya detik kan. Matter of milliseconds, bukan detik kan? doang. Detik kan. Jadi sambil dia mesti ngerasain semua kan. Harus ngerasain, harus sensitif dengan apa yang, dan setelah dia balap 1 jam atau setiap habis latihan dia harus bisa memberikan masukan kepada engineer, dan apa yang dia lakuin itu dia nggak bisa bohong. Di mana dia ngerem, di mana dia ngegas, semua ada datanya from the telemetry. Oh ya. Misalnya nginjek remnya berapa keras, bener kan yang tadi dibahas tadi Nanda bilang. Itu kan udah keluar muncul datanya. Lo bilang enggak tadi gua nggak keras-keras remnya. Enggak kok, lo iya kelihatan. Kayak gini, kayak contohnya enggak, gua ngerem di 100 meter kok. Oke, you brake at the 100 meters. Cuman the pressure-nya enggak to the max. Berarti mobil itu nggak berhenti. Ya tenang aja, karena mobilnya nggak berhenti, lo coba menikung, akhirnya mobilnya become understeer or oversteer. Karena kan ada titik maksimum daripada tikungan itu gitu loh. Nah kita harus nggak bisa over the limit. Kalau sedekat batas itu tanpa melewati. Jadi selama mobil lari komunikasi terus? Enggak. Komunikasi after that. After. Jadi, sekaligus evaluasi. Nah di tahun 98 itu lo finishnya 5 di Formula 3 Italia. Nah itu waktu itu gue dapat super license itu SIM untuk bisa masuk ke Formula One. Nah terus udah hampir ke Formula One karena udah tanda tangan sama tim pros, cuman ya kan ada masalah krisis ekonomi, ya kan akhirnya harus ditunda masuk ke Formula One. Karena waktu itu kita, which is itu Pak Presiden waktu itu Pak Harto, nggak mau kita hanya sebagai penonton kalau Indonesia menjadi tuan rumah gitu. Jadi beliau bilang oke, tunggu sampai Nanda siap atau mungkin tahun 2000, karena dia nggak mau sampai seperti kayak Malaysia datengin event tapi yang menikmati orang luar. Nggak ada perwakilan dari negara sendiri. Jadi konsumen terus ya. Iya gitu. Kira-kira gitu ya. Ananda, gue mau tanya ini. Kan gue sering lihat tuh kalau balapan masuk kokpit kan. Yes. Ya kan? Itu pasti ada something wrong kan di mobil atau masuk pit. Masuk pit ya. Itu masuk pit itu berarti ada something wrong kan? Nggak tentu, atau ada yang rutin juga. Nggak rutin, ada yang rutin. Ada rutin. Nah itu waktu masuk itu komunikasi nggak? Komunikasi. Kita selalu komunikasi. Tapi komunikasinya ada bahasa-bahasa, let's say misalnya box berarti masuk pit, dipersingkat lah. Nggak bisa ngobrol
ngobrol kayak di dalam. Kayak gimana bro, gitu kan? Nggak ada kayak gitu-gitunya. Mana aja loh. Gue bisa masuk kan nih gitu nggak? Enggak, itu enggak. Semuanya pakai kode-kode gitu kan, Pakai kode, dipersingkat pakai semua. dipersingkat. Kadang-kadang kita kalau dikasih dekerin kayak apa yang terjadi nih lagi Misalnya antara pembalapan. ban mesti ganti, ada kodenya juga. Ada. Apa tuh kira-kira kalau ban kan? Ya box for new tire, ya kan. Terus Yang mana like dua saya misalnya with the new tire and then kita brake too late and then flat tire, flat maksudnya tire-nya flat kayak flat. Terus dia Kalau cuaca pengaruh juga. cuaca pengaruh. Misalnya batu startnya kering nih, ternyata hujan. Nah, Itu apa yang terjadi tuh kalau ada situasi begitu? kayak di Formula One sekarang udah ada kayak dia bisa lihat nih kapan waktunya hujan atau apa. Nah itu engineer yang menentukan ban apa yang harus dipakai, ya kan? Tapi juga atas persetujuan juga dari driver karena dia kan yang ada di lintasan. Makanya yang tadi yang saya bilang nggak cuma nyali aja, ya kan? Kalau nyalinya besar ya dia tetap aja maunya pakai ban slick, tapi udah harus waktunya ganti ban, ya kan? Dan di ban itu ada 3 kompon, ya kan? Ada slick, intermediate, ada wet tire. Terus di slicknya juga ada medium, hard, soft. Wah, berarti pembalap juga mesti smart juga ya Harus orangnya. harus smart. Ya. Karena banyak banget itu requirement gitu, aduh. Iya. Banyak banget kan. Gini, tadi si Ananda belum jawab tuh. Katanya pernah sakit Ya, apa? gue juga pengen nanya karena dengan finish 5 itu benar-benar cuman perubahan itu kebagian besar dari hubungan lo sama tim lo sama engineer lo jadi semakin dekat, semakin kompak. Itu aja kelihatan improvementnya bisa 2 kali lipat lah ibaratnya dari 10 ke 5. Iya. Nah, Jadi ada satu momen waktu itu balap di Imola tahun 98. Jadi di tahun pertama, di tahun kedua gue balap itu, di race kedua kita start kedua di Imola. Terus pas selesai balap itu gue podium. Pas on the way abis checkered flag, on the way ke box, ke pit mau ke podium, gue berpikir kalau gue tetap dengan karakter gue yang dulu nih, Nanda yang selalu dapat mobil yang bagus, yang istilahnya stubborn dengan keras kepala gue nggak akan berubah. Jadi waktu itu gue dalam hitungan menit gue ngerubah di situ, maksudnya puncak gue melihat bahwa balap itu kita nggak bisa selalu kita merasa yang paling benar. Jadi saya finish kedua om, terus saya masuk ke pit, pas saya keluar dari mobil semua mekaniknya happy, oh you did a good job, bla bla bla. Saya selalu bilang bahwa enggak, saya masih kurang. Dengan saya bilang saya masih kurang, akhirnya dia membuka diri untuk komunikasi. Enggak, lo udah melakukan yang baik. Enggak, saya masih kurang. Kurangnya di mana? Akhirnya kasih tau kurangnya di sini karena selama kita merasa kita udah yang paling benar, udah paling jago, nggak bisa dikasih feedback. Nggak ada feedback. Ya, nggak ada. Gitu. Karena ini balapan ini nggak ada habisnya nih, developnya, komunikasinya gitu. Akhirnya kita harus membuka diri bahwa oke, gue punya kurang di sini. At this point, physical fitness kapan akhirnya menjadi ternyata next thingnya yang harus lakukan di situ. Itu tahun di situ. 98. Di situ. Karena itu 98 ya mulai. 98 terus tahun 99 juga dengan saya masuk ke F2. Apa katanya pernah sakit apa sih? Oh nggak, jadi 5 tahun lalu saya serangan jantung. Nah itu yang gue juga rada bingung, kok seorang yang backgroundnya atlet dan kok bisa kena physical jantung? fitness ternyata, dan kita sering Lu kebanyakan jantungan kali ini, aduh. Jadi gini, dikagetin dulu. Jadi waktu balap kita kan latihannya lebih sering hampir setiap hari, ya kan. Terus saya stop balap tahun 2011 apa 12, terus saya jadi pengusaha. Nah di dalam usaha itu kan nggak kayak balap om. Kalau balap kan hitam atau putih, ya kan. Di bisnis sih kan ada ranah abu-abunya nih, ya kan. Kita dapat telepon pagi hari, ternyata ada sesuatu yang berubah, ya kan. Itu akhirnya menjadi pikiran, dan akhirnya waktu itu saya udah stop juga olahraga selama 6 tahun apa ya, 6 tahun. Oh kenanya waktu stop Stop olahraga. Oh gitu ya. Nah itu umur berapa tuh? 37 man, 3 tahun lalu. Gejala jantung atau Udah serangan. udah serangan? Udah serangan. Oh my god. Gitu. Nah ini
sekarang lo udah pernah kena serangan jantung, tapi lo bisa, kalau kita lihat yang follow Nanda, tau lah dia seberapa fit sekarang. Apalagi itu kalau lihat dari fisik aja udah kelihatan. Tapi aktivitasnya kebanyakan sekarang di sepeda. Dan itu kita sering bahas kok di Sama Olahraga, bukan topik yang asing. Bahkan kita pernah satu episode memang ngebahas setengahnya yang sepeda. Nah, apa yang berubah di kehidupan lo, di mana sekarang lo bisa menjaga fitness level lo secara fisik, dan internalnya gue yakin juga ikut jadi baik juga lebih. Jadi tahun lalu gue ditelepon sama manajer gue, Pierce Haneset, manajernya Sean Amario juga waktu di balap. Dia bilang ada tawaran nih untuk balap lagi di namanya TCR. TCR itu bukan formula, jadi kayak bentuknya mobil di touring car. Cuman belum pasti nih dari satu pabrikan lah dari Jerman. Oke, coba lo tes dulu di Sepang. Pas di tes, saya ngerasa capek karena waktu itu berat badan saya tuh 86 kilo. Oh ya? Terus cuman dia setelah dia ngelihat datanya over 1 or 2 lap, I'm still there lah, masih ada gitu, sisa-sisa dulu. Terus selesai lah. Skill nggak hilang lah, skill nggak hilang. Tapi saya tahu nih kurangnya saya di fisik saya gitu, kayak saya ngerasa capek, ya kan. Terus saya juga ngerasa bahwa lo become a factory driver, lo ngaku pembalap, tapi badan lo gendut, balap apa gitu loh. Balap gendut. Jadi kalau ada orang ngaku, sorry bukan itu, tapi lo ngaku kayak ngaku petinju ya, tapi world champion, tapi lo nggak, you don't look like world champion gitu. Terus saya menyadari lah bahwa kelemahan saya di fisik. Jadi saya pilih, dan waktu itu mau dikontrak sama factory team. Dan itu ada tuh ininya, lo kalau mau jadi factory team berat badan lo harus 73 karena lo di foto juga harus bagus ya kan. Lo akan ngejalanin kegiatan PR yang mana banyak lah di media atau lainnya. Emang jadi PR aktivitasnya yang bikin gila itu. Harus laku dijual nih gitu. Akhirnya saya pilihlah sepeda gitu. Sepeda tadinya takut dulu tuh Om pakai baju sepeda, karena kan baju sepeda kan ketat tuh. Masih belum pede lah ya kan. Oh itu masih gemuk tuh? Masih gemuk ya kan. Terus ketemulah Om Toto ya kan, adek Om. Terus adek gua lagi? Iya, adek banyak lagi. Jadi jagoan juga Om ternyata di dunia sepeda ya. Terus ngelihat dia emang agak-agak becak tuh. Ngelihat beliau ini kan udah umur 60-an ya, tapi 60 masih bisa gitu. Jadi ya udah deh coba 5 bulan pertama langsung turun tuh 10 kilo. Oh ya? Nah, terus dapat adrenalinnya gitu, kayak speednya, ya kan, kayak sepeda kan kita harus deket nih sama yang depannya Paul. Ya kan, karena kalau nggak dapat slipstreamnya, karena terus juga ada day by day ada peningkatan average dari speed itu. Nah, menurut saya sih Om, ini sedikit beda daripada yang orang teman-teman kita yang sehari-hari naik sepeda doang yang pergi cari tempat makan. Ini emang jiwa pebalapnya masih ada Om, nggak kemana-mana. Satu dan he is the real sportsman. Itu gitu. Maksudnya dia masih ngitung data dia di slipstreamnya dan kapan bisa overtake-nya. Dan ketemunya orang-orang yang emang mereka olahragawan gitu kan. Kayak justru olahraga itu kan harus ada improvement. Sama kayak tinju atau mungkin ya kan, mungkin hari ini bisa 2 ronde, besok bisa 3 ronde, 4 ronde. Dan habis itu maunya sparring. After sparring mau tinju, mau tanding. Sama kayak di sepeda tadinya cuman mungkin buat lifestyle atau buat sehat, tapi kok gue kuat ya. And then mau coba ikut peloton yang sedikit semi pro, lama-lama mau jadi pro. Terus setelah berat badannya turun, wah akhirnya udah mendekati udah kayak pro juga. Nah, gue mau balik lagi nih Paul, gue mau tanya apa penyakit yang biasa dialami oleh para atlet besar kan, terutama dalam event-event besar, especially internasional kan. Ananda waktu lo masih aktif balapan tuh, ada nggak saat-saat lo gelisah, nggak bisa tidur, terutama besok mau balapan nih, lo gelisah, nggak bisa tidur, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada nggak kayak gitu-gitu? Ada, cuman ada satu momen. Dulu pasti ini banyakkan masalah dengan atlet Indonesia ya. Kita udah kalah sebelum tanding. Oke. Apa kalahnya? Dari warna kulit kadang-kadang kita udah minder duluan. Dari bahasa pengantar kita udah kalah. Terus di sirkuit itu ada namanya Cywar. Dari kita nyampe di sirkuit itu, di briefing itu udah Cywar Paul. Kayak let's say misalnya briefing di depan race director. Kalau yang pembalap-pembalap
jago-jago itu duduknya di depan, kita udah duduknya di belakang, secara udah mentally udah ini. Terus Emang diatur begitu atau enggak? enggak, udah itu. Nah, akhirnya saya makanya dulu banyak orang, wah Nanda nih sombong, Nanda apa? Bukan, saya tuh selalu ada di otak saya nih, gue nih sama yang lain nih sama, apalagi sama bule gitu. Nggak boleh kalah mental. Nggak boleh kalah. Nah, beda percaya diri sama sombong tuh bedanya tipis Om. Nah, itu orang yang lihat kan. Iya, tapi kita harus punya jiwa killer itu. Karena di balap ini nggak ada wasitnya Om. Beda sama mungkin kayak di tinju ada wasitnya, Basket, gitu ya. ada wasitnya. Kita nih udah lampu hijau ya bisa out, bisa amit-amit kecelakaan atau apa. Jadi kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, rasa percaya diri itu saya selalu ngeliat waktu itu ada orang Kolombia namanya Juan Pablo Montoya. Terus sampai kita berkawan lah. Dia bilang kita sama-sama punya 2 tangan, 2 kaki. Kenapa kita mesti kalah sama bule-bule itu gitu loh. Justru dengan gue sebagai orang Kolombia nih, dengan mobil gue nggak ada stiker, ya kan dibandingin orang-orang yang mobil stikernya banyak itu dengan baju balap juga yang itu dia kan lebih pede nih. Nih si Montoya nih mobilnya nggak ada stiker, orang Kolombia, tapi dia punya dendam gitu loh. Jadi setiap olahragawan itu harus punya dendam. Dendam apa? Dendam harus menang gitu. Jadi saya nggak buat itu sebagai sisi yang negatif, justru itu harus ngebalikin gitu. Nah, banyak kayak di olahraga lain, kayak waktu itu zaman saya balap itu saya ngobrol sama Kurniawan, karena kan Kurniawan dulu main bola di Italia. Ya. Jadi banyak kadang-kadang udah kalah terus belum tanding. Kayak di ruang ganti, ya kan, udah. Kayak dulu saya balap tuh sama Jos Verstappen. Jos ini bapaknya Max Verstappen yang sekarang balap di Formula One, orang Belanda. Saya ingat banget tuh pas kita lagi balap E1, pertama kali saya ketemu dia, saya bilang bahwa gue ngefans sama lo nih. Lo dulu teammate Schumacher. Lo pernah balapan buat Benetton kebakar dan lo bisa survive gitu. Oh ya, dia baik apa sampai kita ngobrol juga waktu itu balap di Shanghai di hotel, satu hotel, dinner bla 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 bla. Pas saya kualifikasi saya start ke-5. Dia start ke-6. Di grid nih sebelum balap, dia nyamperin saya, dia bawa air, dia siram air itu ke ban saya waktu itu masih di cover pakai tire warmer. Dia bilang, lo nggak mungkin marah sama gue, lo kan ngefans sama gue. Dia bilang, jadi lo lihat tikungan depan lo gue susul, tapi ngomongnya serius gitu loh. Hancur. Itu kan udah Cywar gitu. Tapi itu saya anggap ya dia pembalap yang besar ya kan, dan gue nggak boleh kalah nih. Itu harus menjadi acuan buat saya untuk ibaratnya di trash talk lo nggak boleh minder. Itu ada kayak gitu-gitu. Dan di olahraga tuh banyak kayak gitu. Dan kita kalau ngeliatin karir lo, bahkan yang lain-lain kayak Rio dan yang lain-lain juga yang sebelumnya, bisa dibilang talenta di Indonesia ada. Kalau mau bilang ini sebuah stigma yang sebenarnya gue pengen bahas juga. Kenapa gue awalnya nggak tertarik sama F1? Karena gue nggak bisa, it's not relatable untuk gue. Kenapa? Karena satu hari kita waktu kecil, anak kecil kita pasti bilang, gue satu hari mau jadi main basket, gue satu hari mau jadi main bola. Gue nggak bisa bilang gue mau jadi seorang F1 driver karena gue nggak bisa relate karena ada stigma bahwa ini adalah olahraga yang sangat mahal. Setelah nonton dokumenter tentang F1 pun, gue semakin yakin ini tentang olahraga emang butuh dana dan butuh backing. Lo juga sempat bilang kan ada driver yang mobilnya nggak ada stiker, ada yang stikernya banyak. Boleh jelasin sedikit nggak, terutama sebelum tentang situasi kita di Indonesia, kenapa sih lately gue perhatiin ya, bukan hanya karena corona, tapi sporting event balap itu di seluruh dunia maupun di Indonesia juga semakin sedikit, semakin nggak frekuensinya juga semakin jarang. Apakah emang olahraga ini perlu di revive? Dan di Indonesia pun bisa dong kita seharusnya develop atlet balap di sini, backing funding ada, pasti ada. Coba boleh. Itu dia. Kalau gue lihat sih kayak di Malaysia, di Thailand, ya kan, bahkan di Singapura, olahraga otomotif ini makin maju. Dan olahraga otomotif ini adalah olahraga industri, ya kan? Industrinya banyak di sini bos, banyak pabrikan besar, let's say kayak Honda, Yamaha, ini dari roda 2 ya, Honda, Yamaha, Suzuki, dia the biggest market buat dia itu ada di Indonesia om. Ya kan, kayak satu produk itu dia bisa jualan 12 juta motor. Ya kan, sayang kalau duitnya dibawa keluar gitu loh. Jadi saya bilang olahraga otomotif sebetulnya olahraga yang paling gampang ngelahirin atlet-atlet untuk bisa tampil di kancah dunia. Cuman gimana caranya ada jembatan yang bisa dan orang yang meyakinkan, ya kan, di pemerintah, ya entah Menpora atau siapa yang bisa mengakomodir nih maunya dia tuh apa.
gitu. Jangan sampai ya kan dia menikmati dari rakyat kita tapi uang itu dibawa keluar gitu loh. Kalau kita misalnya mungkin ngomong Formula One, oke lah ini emang cuma ada 20 seat. Tapi kenapa Malaysia aja bisa gitu loh dengan Petronasnya gitu loh. Nah, dia udah ada istilahnya udah ada planning besar untuk ke depan. Waktu itu Pak Mahathir dengan Petronasnya. Oke, dia tahu dia negara kecil ya kan, dia tahu dia susah untuk maksudnya fight untuk dengan negara tipe A, tapi dengan produk nasionalnya dia, at least dia bisa bersaing nih di Formula One dengan produknya dia, which is itu Petronas. Kita lihat sekarang Formula One, Lewis Hamilton, Petronas. MotoGP tahun ini Valentino Rossi di Petronas. Tahun lalu ada Morbidelli sama itulah pembalap yang baru itu. Nah, jadi balik lagi sebetulnya Indonesia bisa, karena ini otomotif ini olahraga industri. Tinggal gimana kita bisa ada entrepreneur ya kan yang bisa menyambungkan ya kan, bisa memfasilitasi ya kan, karena sirkuit kita juga bisa dibilang kita pernah bikin MotoGP, tinggal di touch up aja ya kan, singkirin lah masalah politiknya ya kan, bahwa sekarang ini yang bisa ngobatin negara kita dari krisis ekonomi dan COVID ini cuma dari sport and tourism om. Setuju gue. Sekarang kalau kita udah Malaysia punya apa sih ya kan, nggak ada apa-apa, tapi Singapura lah minyak nggak punya apa, tapi setiap ada event 80% penontonnya di Indonesia. Sayang kan kalau ini bentar Om. Infrastruktur dulu pas lo mulai di go-kart. Kalau go-kart lo zaman itu saingan lo siapa aja sih? Bukan maksudnya nama-nama lain lah. Yang orang Indonesia? Iya, ada Firhan, ada Bagus, ada Dimas. Ya. Dimas ya? Dimas Danindro. Oh, kenal juga ya, kayaknya temennya anak Om juga sih ini. Dan kebetulan ada di sini juga. Jadi kita langsung aja bawa tamu second surprise guest kita. Dimas Danindro. My bro, sorry gue harus motong karena ada segue tamu kita yang kedua hari ini. Nah ini sebuah sedikit reuni juga. Wah ini kalau balap, saya kalau ada dia, saya paling takut om. Kenapa? Karena jadi gini, sama kayak balap itu sama kayak tinju. Jadi petinju itu kan ada karakternya kan, ya kan, mana yang killer, mana yang fighter, mana yang cuman bertahan gitu. Nah, artinya dia gokil gitu ya. Dia killer. Gokil dong. Dia either menang atau nabrak, sama kayak saya. Gitu. Jadi udah terlalu banyak. Nah, ini asuhannya Om Tony bukan? Asuhan Om Tony nih. Oh, berarti sama semua sama gurunya. Jadi, ada Dimas Sarap, ada Tony Sarap, ada Nanda Sarap. Sarap semua. Mas, apa kabar bro? Baik. Lama banget gak ketemu. Sehat? Sehat. Enggak, kalau gue sering baca aja dulu zaman masih kita di media elektronik, wah Dimas, oh begini orangnya. Nah, kenapa kita ngajak Dimas ke sini? Selainnya reuni bareng juga ini dan kalian bisa kasih comparison. Gue sekalian juga kebetulan lagi sedang nanya nih infrastruktur. Lo terutama lo pensiun berhenti gitu. Balap itu kenapa alasannya? Dulu kan tujuan kita sama semua dari pembalap go-kart itu untuk jadi pembalap Formula 1. Kayak saya, Dimas pasti goalnya untuk ke Formula One. Dan saya realize bahwa udah nggak bisa untuk ke Formula One karena eranya sekarang pembalap Formula One tuh umurnya tuh 23, 21, 22. Waktu itu udah. Jadi faktor umur nih. Faktor umur. Pengaruhnya ke fisik ya? Ke apa namanya? Ya macam-macam kan, ke fisik kan. Ke fisik, ke reaksi. Kalau Dimas dulu punya cita-cita yang sama, ini juga gue baru tahu ternyata lo dulu jagoan di go-kart. Gue jagoan, dia lebih jagoan lagi. Ceritain dong ini lo apa history lo dan ini di prestasi lo di go-kart. Sebenarnya kalau sama Nanda kenalnya dari awal ya, dari mungkin Anda baru balap, kita udah apa namanya? Oh, mulai bareng-bareng gitu. Bareng kan. Lo kayaknya mulai duluan kali ya go-kart. Enggak lu duluan. Oh, iya gue duluan. Duluan sedikit. Tapi Nanda emang apa namanya ya, mungkin memang dia sedikit agak lebih skillnya lebih tinggi sedikit gitu. Jadi setiap apa yang kita balap, termasuk ada Bagus, ada Firhan, ada siap di era Tunggu. Bapak lu pembalap bukan? Ya tapi suka balap-balap juga gitu. Tapi bukan pembalap ya? Enggak balap. Dia bapaknya pembalap. Om jangan salah om, saya sama bapak saya selama saya balap, saya nggak pernah ngomongin balap.
Oh ya? Sama sekali. Karena balap itu ya mungkin Dimas juga setuju ya, karena banyak yang mungkin eranya dia sama eranya saya beda, sama kayak pilot pesawat aja gitu loh. Eranya mungkin dulu sebagai pilot pesawat jet tempur sama sekarang kan udah beda gitu. Jadi saya nggak pernah bicara diskusi mengenai balap, nggak. Atau boring mungkin? Karena buat saya waktu itu dia belum pernah di titik itu gitu. Oh, Jadi, oke. Nah, Jadi lo lebih dahsyat lah dari bapak lo. Enggak, gitu ya? bukan teknologi. kalau seorang Anda Demikola aja bisa bilang, wah ini Dimas Indro dulu Solid. punya killer instinct. Apa yang bikin lo nggak nerusin itu? Kan semua impiannya pasti ke F-Series sampai ke F1. Ya sebenarnya banyak faktor memang ya kan, termasuk sponsor dan lain-lain ya kan. Tapi memang waktu itu pada saat itu di era kita itu ada Bagus Hermanto, ada Firan Ali, ada semuanya lewat pada saat itu ya lagi meriah-meriahnya karena Sentul baru buka. Memang Nanda itu agak sedikit lebih di atas kita. Lebihnya gini Om, ada faktanya. Kita balap di kelas junior, dia udah ikut senior. Oke. Lawannya udah yang senior. Dia juara nasional waktu itu, saya juga nggak ngerti dia bisa. Gue juga nggak ngerti juga. Itu dia, makanya dia juara nasional. Jadi begitu kita naik ke senior, dia udah juara posisinya. Mau balapnya mau menang mau kalah, yang penting buat Jadi dia kalau sekolah dia cum laude ya? Dia cum laude terus ya kan, cum laude ya. Kita 3 tahun dia 2 tahun gitu. Cuman kebalikannya Om, di sekolah saya nggak cum laude. Enggak, itu lain lagi. Ini berlanjut Om, lanjut lagi kita ke balap mobil karena Sentul baru buka. Kita baru balap, kita baru belajar mobil, dia juara lagi nasional mobil. Ganti lagi dia ke formula ya, sampai formula ya kita juga ke formula, tapi ya kalau di go-kart ya kita masih bisa sundul-sundul lah, tapi begitu dia naik terus, dia terus aja naik. Nggak kekejar dia udah. Jadi pada saat itu memang kalau sponsor termasuk ya selain bapaknya ada beberapa sponsor termasuk Om Tommy Soeharto waktu itu support Nanda, memang pada saat itu yang terbaik dan ya itu Nanda. Dan space-nya emang ya udah Emang, gitu, nggak terbatas memang, gitu, nggak mungkin ada beberapa gitu yang barengan. Nah, kita sambil bahas topik ini menarik buat gue karena sejak gue nonton docu-series tentang balap, gue baru ngerti ternyata kalau kita sebagai fans yang awam doang ngelihat stiker di mobil, oh ini duitnya banyak nih dari sponsor ini semua. Tapi ternyata semakin kita tahu dalam tentang dunia F1 dan dunia balap, duit sponsor itu bukan faktor yang besar, bahkan justru kadang-kadang di situasi yang lain nggak jadi faktor besar sama sekali di sisi keuangan. Nah, sebagai tim balap deh atau seorang pebalap, seberapa besar sih faktor funding dari luar sponsorship untuk kesuksesan karirnya seorang pebalap? Nah gini gue tambahin yang dibumbuin dikit silakan. Kasih bumbu, karena gini, gue ngobrol sama temen-temennya adik gue lah, artinya para pembalap juga gitu kan. Memang eranya lebih senior dibandingin lo berdua gitu, kayak siapa Beng Siswanto apa segala macam. Gue tanya mereka bilang begini, nggak tahu nih bener apa enggak, modal yang dikeluarin sama hadiahnya gede modalnya. Iya. Satu itu. Kedua, ada pembalap modal sendiri, ada pembalap fabrikan, ya kan? Nah, lo berdua di mana nih? Yang mana nih? Okay. Ya kan? Bener nggak gitu? Hadiahnya lebih kecil dari modal yang dikeluarin gitu. Yeah. Itu kan, waduh, gila juga tuh. Gimana tuh? Ya, sama seperti saya sama Dimas kali ya. Mungkin awalnya pasti kan dari uang sendiri, dari orang tua kita gitu. Nah, setelah itu kan orang tua kita melihat nih, ya kan, kira-kira anaknya kira-kira layak nggak untuk disupport terus sampai ke formula, ya kan. Nah, pada saat itu pas saya di formula ada sponsor dari Marlboro waktu itu, ya karena sebelum krisis moneter. Nah, di situ juga ada targetnya nih sponsor, ya kan, harus masuk 5 besar, ya kan. Nah, alhamdulillah waktu itu masih bisa bertahan sampai di Formula 3000 F2 gitu. Gitu juga mungkin dengan Dimas habis go-kart, ya kan, terus dia di tim Jarum, ya kan, di Formula Asia. Nah, jadi memang ada titik yang ada transformasi nih dari uang pribadi sampai ke uang sponsor gitu. Nah, tapi kan namanya sponsor kan tidak selalu mengcover 100% Om. Itu pasti ada. Tapi aja. kalau ada istilah pembalap pabrik tuh gimana? Jadi gini, waktu itu di tingkatan go-kart memang
Om Tony itu memang pembalap pabrik. Jadi pembalap pabrik ya udah semuanya disiapin oleh pabrikan. Dia nggak keluar duit tuh ya? Dia nggak keluar duit. Tapi kan memang dulu memang cita-citanya saya sama Dimas ini untuk ke Formula. Oke. Jadi kita di go-kart tuh nggak lama-lama ya Mas. Jadi 2-3 tahun ya udah ada arenanya ya kita balap di situ. Nah waktu itu mungkin Om Tony memang ingin sekali untuk terus ada di go-kart, tapi mungkin tahun dulu kan juga belum ada formula. Belum. Ada formula. Nah jadi bedanya memang tim fabrik sama tim privateer itu ya kalau fabrikan ya udah 100% didukung oleh fabrikan. Udah beres semua ya, tinggal naik aja. Tapi dia. fabrikan itu sebetulnya gini, dari bahasa dia mendapat support full atau tidak. Oke. Gitu. Itu juga gitu? Iya, tetap Dimas? keluar uang sih tetap juga Om. Jadi balik lagi sih itu sebenarnya nggak sebanding, tapi mungkin kalau Nanda karena levelnya Nanda kan sebenarnya internasional Om. Kalau saya boleh tambahin dikit, malah saya suka bercanda sama Nanda. Sebenarnya Nanda itu pembalap F1 pertama sebenarnya bukan Rio Haryanto Om gitu. Kan eranya kan habis Nanda, Rio, sekarang Sean. Sebenarnya pembalap F1 pertama harusnya Nanda Mikola. Cuma 98 resume Pak Harto turun. Jadi berubah lagi tuh peta. Oh, pengaruh nih. petanya. Pengaruh. Waktu itu udah Mau beli tim F1 dia Iya, pembalapnya udah dia gitu. Jadi ada. Betul. ya kan, Ra? Jadi apa pembalap terpengaruh dengan situasi politik ya? Sangat. Wih, ember minum dulu Kalau gue. cerita itu nggak. Gue minum dulu, nggak ada ngeri bisa. gue, ngeri. Pernah ya sekali waktu saya balap udah waktu itu di Itali, itu di balap di Enna di Sisilia, juara 1. Nah terus saya harus didiskualifikasi. Ini nyata beneran gitu, karena waktu itu di Sisilia 100% itu di sana penduduknya itu Katolik, dan ada satu berita di mana pastor di Timor Timor habis kasih khotbah Paul keluar dari gereja dipenggal kepalanya dijadikan bola ya kan. Jadi segitu nistanya orang Indonesia di mata luar negeri pada saat itu, karena waktu itu kita juga dapat tekanan untuk ngelepasin Timor Timor untuk menjadi merdeka. Jadi saya menang. Terus saya naik podium, habis itu sejam kemudian didiskualifikasi, which is semua pemberitaan di Itali Karena faktor Timor Timor tuh. Timor itu. Nah setelah saya dan nggak ada reasonnya kenapa waktu itu didis aja, sampai nangis lah apa mau ngomong apa nih sama bapak saya kan dan sama sponsor waktu itu. Akhirnya kenyataannya memang begitu gitu, kita harus didis ya kan. Habis itu balap berikutnya lagi setelah itu 5 bulan kemudian Timor yang merdeka diberikan lagi ke saya. Jadi di sini memang Direstorasi lagi. Jadi memang Bisa begitu? ya karena jumlah mata memandangnya banyak Om. Itu naik ke arbiter internasional nggak? Oh enggak, waktu itu karena pemberitaan di Indonesia pada di luar itu sangat buruk sekali waktu tahun 99. Kenapa? Ya ada faktor X-nya juga, kita nggak pasang iklan di BBC, kita nggak ada iklan di CNN, ya kan. Waktu itu Malaysia dibilang truly Asia, apanya truly Asia? Ya kan? Kita lebih truly Asia. Beritanya diceritain sama tetangga, bukan dari kita sendiri, kita nggak punya suara. Tapi nggak masuk arbitrase internasional ya? Nggak gitu. Itu mencerminkan bahwa olahraga otomotif ini olahraga yang dipandang oleh banyak mata dunia. Bener, internasional banget. Internasional. Gitu. Enggak, karena gini bos, bukan hanya otomotif. Itu tahun berapa? 98? 99. 99. Tahun 64, zaman gue masih jadi atlet, juga kejadian. Semua udah berangkat ke Olimpiade Tokyo, ya kan? Presiden pertama bilang, balik lo semua. Ya kan? Indonesia nggak usah ikut. Persoalannya dengan PBB, kayak gitu. Jadi olahraga tuh sama politik Hand in hand. Kayak dulu iya kan? saya waktu balap Formula 3 kita tuh ada kejuaraan dunia akhir tahun di Macau. Nah Macau itu dulu masih under Portugal, ya kan. Kita orang Indonesia nggak bisa masuk. Padahal kita harus tanding di situ. Ya setelah Timor lepas, baik kita bisa masuk ke Macau gitu. Jadi Paul, orang-orang kayak kita nih yang kita punya naluri sportnya masih bagus banget, masih murni lah. Kalau beliau ini kan udah ngelihat satu situasi yang tanda kutip gitu kan, kayak Ananda Mikola, Dimas juga pasti gitu kan. Orang-orang kayak kita nih gimana ya, mau dibilang broken heart juga enggak, tapi kadang-kadang suka lemes sendiri gitu. Kok olahraga jadi dikaitkan dengan politik gitu ya, ya kan? Karena gue sampai sekarang kayak gitu loh, kayak bego gitu gue. Kok jadi begini nih gitu? Ya karena sekarang gini, ya kalau saya sih nggak bisa salah juga Om, karena
lagu Indonesia Raya cuman bisa dikumandangkan pada saat atlet itu Oh iya, menang. aspek untuk kebanggaan, pas segala macam itu betul. Tapi kalau sampai Buat pembinaan. seorang Ananda Mikola bisa didis karena soal Timur-Timur, ini olahraga apaan kok dibawa kayak gini loh. Tapi sampai sekarang pun kan olahraga emang sering jadi arena untuk politik juga. Terakhir NBA ada Black Lives Matter dan mereka Itu jadi dia. banyak emang ini Banyak. terjadi di semua olahraga. Semua olahraga kayak gitu. Nah lo sekarang Nanda masih terlibat, soalnya gue dengar itu kata-kata yang unik sih buat gue, kayak Nanda seharusnya bisa jadi F1 driver pertama di Indonesia, dan berarti Indonesia punya event sendiri dong, Indonesian yang sirkuit yang putaran Indonesia lah ibaratnya. Kita udah hampir bangga punya teman, punya sahabat jadi F1 driver. Iya kan? Itu ada momen ini Om, saya ingat banget tuh satu. Jadi kita udah hampir lah take over tim Pros. Jadi dulu ada tim Pros, ownernya Alan Prost. Alan Prost sudah ke Indonesia Om, udah hampir deal lah kita take over tim Pros itu. Terus waktu itu tahun 99 saya jadi test driver dulu, baru tahun 2000 atau 2001 balap. Terus ada satu momen saya lagi di London waktu itu, ditelepon ya sama Alan, dia bilang ya kayaknya harus spending dulu. Dan itulah awal mualanya gitu. Oke, Ananda, Dimas, waktu zaman lu berdua balap, ini pertanyaan agak sensitif nih. Kalau bisa tolong jawab seadanya, kalau bisa. Ya. Kalau berani juga. Gak apa-apa. Kalau nggak paling diedit. Jangan, ini bagus, ini pertanyaan bagus. Pertanyaannya begini, peran negara selama lu aktif, kasih tau gue. Coba Dimas dulu atau saya dulu? Dimas dulu deh. Mungkin lingkupnya nggak sebesar Nanda ya, karena Nanda lebih nih. Tapi kalau buat saya Om, saya sama Nanda nih agak mirip-mirip nih. Bintangnya juga sama, sekolahnya juga bareng, sama Eja juga sebenarnya, sama anak Om juga. Kita cinta banget sama merah putih Om. Jadi kita nggak pernah mikirin apa yang kita bisa kita minta Om. Yang penting kita kibarin terus aja bendera merah putih. Kita Jadi bisa. biar kata lu bocor dompet juga nggak ada urusan. Oh, kita juara 2, juara 3 di luar negeri, bawa merah putih selalu kita benderanya kita ini. Nanda juga gitu Om, sampai di formula. Jadi buat kita ya kita fight terus aja deh gitu ya kan. Nggak ada perasaan gila nih gue mau balapan bela merah putih, negara nggak dukung gue nih. Negara Nggak. tidak hadir ya. Negara nggak hadir tuh, ada nggak perasaan gitu? Mungkin orang tua kita kali, kalau kita sih nggak ada waktu itu ya. Iya kan, oh, bapak lu bisa bokeh tuh, bisa kering lu, anak gue balapan terus mati gue katanya, pasti gitu kan? Itu apa gimana Nanda? Anda gimana Fred? Ya Ada nggak lo perasaan gitu, ini negara nggak hadir nih? Nah, waktu itu kalau ya saya tahu sih waktu itu negara misalnya tidak hadir, tapi yang betul yang Paul bilang ya kan, karena knowledge waktu itu dari mungkin istilahnya orang-orang yang sebagai key sponsor ini belum sadar apa benefitnya untuk dia mensupport daripada Formula One. Karena selalu kan dulu kita disandingkan, oh daripada ngasih satu orang 1 juta 2 juta dolar, ya kan lebih baik let's say ke olahraga lainnya lah yang kira-kira bisa menang gitu loh. Tapi kan harusnya pada saat itu mungkin saya bisa juga ya kan, waktu itu saya udah berusaha sih bahwa uang yang dikeluarkan itu let's say misalnya 1 juta dolar, yang didapat apa rewardnya ya kan dari secara exposure. Karena nggak bisa selalu dibilang bahwa harus uang 2 juta 3 juta untuk dukung satu orang Indonesia untuk masuk Formula One. Yang marah nih banyak. Ya kan, salahnya waktu itu kita tidak bisa, nggak pernah menjabarkan bahwa ini impactnya apa loh buat Indonesia. Ya kan, let's say misalnya ada alih teknologi. Ya kan, kayak misalnya Petronas, ya kan, mungkin waktu itu nggak ada loh pembalap Petronas yang ada di Formula One, tapi dengan dia mensupport Formula One, akhirnya ada alih teknologi. Sampai sekarang produk Petronas itu akhirnya dipakai nih di seluruh mobil Mercedes. Ya kan, itu alih teknologi. Jadi kalau waktu itu dibilang negara hadir nggak sih? Mungkin berusaha untuk hadir, tapi belum mengerti impactnya apa nih. Ya kan, karena medianya belum ada waktu itu. Yang sebagai Masa tahun-tahun itu belum ada? Bukan loh, medianya kayak gini. Waktu itu saya juga bilang bahwa, saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau papa terus yang ngomong tentang bagusnya Nanda, ini orang basi dengernya. Ya terang aja Tinton bapaknya Nanda. Ya kan, yang enggak, ya bicara soal olahraga otomotif lah. Seorang Tinton bicara mempresentasikan kepada masyarakat sosialisasi olahraga tuh luar biasa gitu loh. Karena gini, gue masih ingat
presidennya Afrika Selatan, Iya. si Nelson Mandela. Iya. Nelson Mandela. Dia sendiri bilang, gue belajar sama Hitler. Gimana Hitler ngangkat bangsa Arya melalui olahraga. Via Olimpiade Berlin kan tahun 36. Itu ditiru habis sama Nelson Mandela. Dan gilanya lagi, Nelson Mandela belajar niru sama Soekarno. Soekarno ngangkat Indonesia juga dengan olahraga, nation and character building. Dan Nelson Mandela bilang kok terus terang, Iya. iya kan? Maksud gua, tokoh-tokoh dunia itu ngomong begitu, tapi ada buktinya gitu, kayak seorang Hitler, ada buktinya gitu loh. Dia bangun tuh. Sekarang Jerman luar biasa kan olahraganya. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat aja Malaysia. Itu dia. Ya kan Pak Mahathir, ya kan Iya, waktu itu Sepang tahun berapa tuh? 99. 99. Itu titik baliknya Malaysia tuh. Ya kan, yang mana pada saat itu kita semuanya belajar sama dia, di situ dia udah mulai take off. Dia udah tahu, oke nih, kita harus bikin formula, harus bikin sirkuit. Pada saat itu dia tahun 98 dia ke Portugal untuk belajar nih apa nih benefitnya kalau sampai Formula One ada di Malaysia. Itu dia. Jadi Picture-nya ya. Iya. kayak seorang Nelson Mandela, dia paksain Afrika Selatan jadi tuan rumah Piala Dunia, gila. Dia nggak punya apa-apa loh, tapi jadi tuh. Ya makanya yang tadi Itu kan. saya bilang waktu itu mungkin belum paham, ya kan. Mungkin sekarang nih kan dengan adanya Mandalika, ya kan, terus juga semoga misalnya Sentul bisa menjadi juga tuan rumah untuk event-event lainnya. Nah sekarang udah sadar nih bahwa kita jangan sampai nih di overlapping sama Malaysia, udah di overlap. Nyata loh bos. Iya. Sama Singapura udah. ya Kita kan? Iya. kita emang bangsa yang seneng di overlapping. Ada yang marah nggak nih? Karena gini, kita bicara nggak apa-apa Om, asal kita susul lagi nanti. ini Benar. mau nyusul, tapi nggak solid, nggak kompak, gimana mau nyusulnya sendiri, tak bisa dong. Sama yang kedua sih ini, ya kan, pesan saya juga betul yang tadi maksud Om, olahraga nggak bisa disatukan sama politik. Ya kan, olahraga ini nggak ada warnanya, bukan merah, kuning. Benar. Iya, Kalau betul. kita udah balapan yang tadi Dimas bilang, ya buat kita Merah putih kan? merah putih, atletnya aja berjuang buat merah putih, masa yang dukungnya masih ngeliat warnanya merah, biru, kuning. Iya. Itu kan gimana kita sekarang, kita kalau sampai di atas apa ditanya anaknya siapa kan enggak, apa ditanya dekat sama siapa kan enggak, kita kan fight untuk merah putih. Ya kan, nah selama ini nggak begitu karena masih ini warnanya ini, dia nggak tahu bahwa dia udah mengorbankan pendidikannya, ngorbanin keluarganya, ya kan, latihan atau apa, sampai ngorbanin uang pribadinya untuk merah putih, masih disangkut-sangkutin juga sama politik. Iya, sekarang gini, dunia otomotif, gue terkesan dengan si Ayrton Senna itu. Dia mati tuh jutaan loh yang antar kuburnya. Itu berarti kan emang olahraga tuh magis gitu loh, punya daya magis yang luar biasa. Piala Dunia sepak bola, seluruh dunia nonton, gila. Itu kan magis banget kan. Bukan sebuah bisnis yang lo bisa bilang gue invest sekian 10 juta atau 10 M, tapi baliknya ada dasarnya bos, ada dasarnya. Jadi gini, menurut gua, pengalaman gue bicara dengan pakar-pakar olahraga nih, olahraga itu Indonesia khususnya, kenapa pengusaha itu setengah-setengah gitu kan? Ya kan, ya nggak kayak Ananda bilang, daripada gua dukung satu orang, mendingan gua cari yang satu tim aja deh, kira-kira kan gitu. Dia ambil perbandingan gitu, nggak bisa. Dia mesti lihat satu kacamata bahwa olahraga itu akan jadi industri gitu kan. Satu itu, untuk jadi industri dia harus tahu olahraga itu adalah investasi gitu loh. Nah itu yang di kita tuh investasinya mencong gitu bos. Iya, Gua makanya- invest, tapi bisnis gua gimana nih? ya, kayak gitu kan investnya susah jangan kan gitu kan. nyari quick return ya gitu. Tapi harusnya juga kalau memang dia bilang misalnya oke, ada keringanan, misalnya dari pajak atau apa, karena kan orang Iya, yang- harus ada tax tax amnesty. holiday kan. Kayak buat saya tuh perusahaan atau individual atau orang yang mensponsori olahraga untuk Indonesia itu orang spesial, itu bisa Betul. dibilang VVIP. Dia harus dapat privilege. Privilege itu betul harus dapat. Teorinya begitu Tapi harus tidak dapat. pernah Tapi jangan terjadi. lupa Paul, kenapa nggak pernah terjadi? Kalau gue jadi presiden ragu-ragu juga. Ini dia kasih dukungan ke olahraga, padahal pajaknya nggak pernah bayar. Gue kasih keringanan lagi, bisa susah juga gue nih kada. Kayak gitu kan. Ini pendukung-pendukung olahraga juga, sorry tuh saya agak-agak gitu loh, ya kan? Agak-agak. Nah, lo di Susah, kan? IMI, Ikatan Motor Indonesia. Nah, ini tuh sebagai Vice President, lo untuk seorang atlet
tetap lanjutkan di industri dan olahraga di dunia yang sama, tapi ngambil posisi jabatan seperti ini. Apa sih visi lo kayak ke depannya? Lo pasti ada alasan juga dan mungkin ada banyak perubahan yang lo ingin lihat. Apa aja beberapa perubahan dan visi lo lah ke depannya? Visi gue ke depan sekarang ini, kita mengulangi aja deh yang pernah kita buat, ya kan, di era, betul nggak Mas? Ya kan, di era tahun 90-an gitu. Kita Itu masa jaya ya? Iya, karena saya membawahi nggak cuma olahraga aspal, ada juga olahraga tanah, ada WRC rally, ya kan. Kita di tahun 96 kita pernah bikin kejuaraan dunia rally di Medan, ya kan. Nah, itu infrastrukturnya udah ada. Ya kan, kalau misalnya kita bisa ulangi lagi nih di 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, karena kita nggak ngomongin bikin sirkuit lagi, ya kan, kita udah pernah buat kok. Gitu. Dan Danau Toba kan salah satu destinasi dari yang Pak Presiden dukung untuk bagian 5 destinasi utama, ya kan, gitu. Nah, terus juga yang lain-lainnya itu, kenapa sih kita selalu tertinggal? Karena kita nggak ada kompetisi. Sekarang gimana kita mau ada juara? Salah satunya mau ada juara kalau kita nggak ada kompetisi. Nah, yang sebelumnya ini memang ada komunikasi yang kurang baik antara dari asosiasi, which is itu ASN yang sekarang saya ada di situ, dengan misalnya sirkuit Sentul, ya kan, bahwa di sini kita nggak bisa lagi maju atas diri sendiri untuk kepentingan pribadi, kepentingan organisasi. Kita harus melihat bahwa di sini untuk merah putih gitu loh. Dan kita kasih bahwa saya sebagai wakil ketua umum, saya nggak bisa jadi promotor, saya hanya regulator. Ya kan, saya bikin aturan yang jelas, ya kan, permudahlah daerah-daerah untuk membuat event, ya kan, jangan dipersulit, ya kan. Terus rangkul perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan otomotif, ya kan, seperti ban, oli dan lainnya, untuk bisa merasa jangan diinjak gitu loh. Dia harus kasih panggung dia gitu. Nah, kita udah ada nih kayak sirkuit Sentul, kan banyak tuh slot-slotnya, kasih panggungnya, ya kan, billboard atau lainnya itu. Yang penting tujuan saya sih yang dalam waktu dekat, ya kalau COVID ini kelar, kita bisa bikin kompetisi yang banyak. Itu dia, gue setuju sama lu, ya kan. Kompetisi itu kita tuh off and off. Yes. Ada enggak. Jadi enggak ada jaminan kualitas olahraga itu bisa di semua cabang loh, nggak cuma on and off kan, bukan off and off. Kalau off and off ya mungkin off and off sih justru. Ya gitu kan, ada nggak, tergantung sponsornya. Artinya begini, selama kita nggak sadar bahwa olahraga tuh perlu investasi, ini susah gitu kan, apalagi mau capek industri. Jadi ini orang-orang bicara olahraga sebagai bisnis, padahal idealismenya belum ada gitu. Harusnya idealismenya dulu. Yes. Ini buat apa sih olahraga gitu kan? Oh, orang biar jadi hidupnya lebih baik, punya pengertian, pemahaman sportivitas gini-gini. Yang simpel-simpel dulu lah. Akhirnya naik jadi paling besar merah putih. Membentuk juga karakter dari orang itu kan dahsyat kok olahraga tuh. Cuma sekarang begini, gue pernah tanya, kenapa sih ketua-ketua induk organisasi olahraga harus pejabat? Ya kan, ini sih nggak usah diedit, biar aja nggak apa-apa. Ya kan, kenapa harus pejabat? Jenderal lah, menteri lah, ya kan. Kayak sekarang ini ketua MPR. Maksudnya adalah bisa mendapatkan fasilitas, kemudahan dan lain-lain. Tapi nggak juga, bro, nggak juga, ribet juga gitu loh. Tapi nggak juga Om, kalau waketumnya Nanda Mikola bisa beda juga harus. Oh lain, zamannya dia lain bos. Oh iya, zamannya dia itu air putih bos. Lu kasih warna nggak kelihatan, air putih semua lancar. Itu zaman orde itu wah luar biasa lah udah. Lo lihat nggak sekarang? Gue tanya Dimas deh, secara Dimas dulu di era yang sama, lo dulu go-kart. Sekarang lo lihat nggak sih? Lo kenal Kulki kan, udah tahu Kulki kerja di sebuah inilah digital motorsport. Ini di mana? Ada Kulki. Oke. Itu apa sih itu sebenarnya? Kan itu bisa dibilang itu simulasiin kayak racing gitu. Yes. Gue mau nanya karena di era sekarang olahraga ini tuh lebih relatable. Digital. Ya. Gue mau minta pendapat kalian berdua tentang kalau kalian OG balap gitu ya, dulu mulai dari go-kart, impiannya mau kayak F1. Dimana sekarang orang-orang kayak kita aja bisa sih kalau kita mau ikutan, karena nggak ada resiko tabrakan. Tapi ini sesuatu yang udah mulai dikonsider kayak sebuah digital motorsport gitu. Ini ya itu masuk klasifikasinya olahraga rekreasi lah ya.
masuk ke rekreasi mungkin tuh. Tapi ada juga faktor-faktor yang sama seperti refleks lo itu menguji. Iya. Ya sebenarnya itu lebih ke apa namanya, mungkin nanti Nanda lengkapnya lagi, tapi kalau yang gue tahu Paul Om itu lebih ke ya karena teknologi juga semakin berubah ya kan. Canggih. Jadi sekarang itu benar-benar kayak apa ya, kayak kita main zaman dulu dingdong gitu ya kan, atau main PlayStation tapi ini versi Iya, kayak sekarang kan populer e-sport ya, itu kan. Itu lebih ke e-sport sebenarnya. Iya, itu e-sport. emang e-sport itu enggak, itu completely ya. different. Cuman yang benar yang lo bilang bahwa olahraga otomotif ini kan identik dengan kalau lo nggak punya uang, ya kan, lo nggak punya sponsor, lo mustahil bisa ada di situ. Tapi masa sih dari orang yang ikut di e-sport ini kan pasti, karena gini, mungkin secara fisik beda, tapi mungkin secara GeForce dan lainnya beda. Tapi ada satu kesamaan, kayak misalnya belajar, at least udah ada dari 10 yang kita pelajari di balap, 2 udah ada nih dia. Gasnya dia tahu di mana, remnya di mana, nikung di mana, dan dia tahu line-nya. At least 2 udah dia pelajari nih. Kalau dia mau next step lagi ke jenjang yang benernya, at least dia udah kuasai nih 2 ini, racing line-nya dan lain-lainnya. Tapi kalau ditanya itu ada kemiripan nggak sih? Kalau buat saya Enggak. ya jauh ya. Digital ya jauh. Digital is digital. Walaupun kemarin kita sempat juga nih Nanda di dalam. Oh jadi ini sorry, sekarang. jadi beda nih ya antara e-sport dengan kenyataan di lapangan ya. Maksudnya jauh bedanya. Beda. Jauh banget kan? Iya, jauh banget Om. Kayak kita main basket di aslinya sama PS. di PlayStation. Oh iya, beda. Kayak tadi malam gitu, saya nonton di Fox Sport Mas, Ya. ada anak kecil umur 11 tahun dia juara untuk apa namanya tadi? Ya, itu e-sport, balapnya pakai e-sports, mobil GT DTM. Ya kalau in the real life ya lo nggak mungkin umur 11 tahun lo bisa bawa BMW yang 600 horsepower gitu loh. Badan lo nggak mungkin sekuat Nggak itu mungkin juga di sekuat umur itu, gitu. Lo zaman kalian masih amateur lah di go-kart. Training tekniknya pasti juga. Tapi saya bukan berarti sekarang. nggak mendukung program itu ya, saya mendukung karena sekarang kan di masa pandemi ini semuanya kan lebih inilah lebih. Jadi kenapa itu juga booming? Satu mungkin teknologinya ya kan. Yang kedua pandemi kita nggak ada event. Dan populer tuh di dunia populer. Dan populer. Terus yang bikin lebih populer lagi Om, semua pembalap asli kayak Nanda apa semua dibalapin juga di situ Om. Jadi Iya, benar. Jadi kita bisa lawan Nanda Mikola kapan lagi kan gitu ya. Udah boleh deh gitu ya. Tapi kayak lo gitu. sih enggak ya? Hah? Yang top enggak lah. Iya. Iya kayak misalnya, Iya. kayak masalah Tapi kan yang Valentino Rossi lagi nganggur main Iya, gitu. main itu, betul. Ya buat gue sih. Tapi bahaya dong buat lo karena faktor 8 yang lain yang orang lain nggak perlu kuasain, yang lo udah kuasain sebenarnya nggak terlalu penting di situ. Justru lebih Tapi mendekati. beda nggak? Tapi jauh Om. Jauh. Kan lo balapan bener, terus lo main begitu. Beda kan? Karena kayak saya sama Dimas, mungkin Dimas kayak kita balap go-kart mas sama Formula, kita kan ngerasainnya dari bottom kita nih. Kita rasa feelingnya tuh dari pantat. Mobil go-kart Formula itu mau kemana tuh kita feelnya tuh di pantat kita. Nah kalau kita pakai yang itu nggak ada feelnya gitu nih mobilnya mau lari kemana Nggak, nih gitu. takutnya nggak gas aja terus ya. Lebih ke senang-senang aja gitu ya. Nah, gue mau nanya Rekreasi lah. Gue mau nanya satu hal lagi, mumpung kita lagi ngomongin kegiatan rekreasi saat pandemi nih. So, nanti berlaku untuk dua-duanya juga soalnya. Kalian berdua sekarang hobi dan hidup di ibaratnya sehari-hari kesehatan kalian secara fisik sehari-hari datang dari sepeda. Dua-duanya suka sepeda. Ya. Dimas juga sepeda juga. Sepeda. Gara-gara Nanda jadi kita sepeda semua. Ya kan? Jadi dulu Om, kalau ngajak dia sepeda tanpa saya bilang sama kayak balap mungkin nggak mau. Jadi maunya Mas udah ikut deh sama nih feel-nya sama kita kayak balap go-kart. Gimana samanya? Ya adrenalinnya, which is itu speednya, terus dekatnya, terus ada kita kayak ada strateginya, kapan mesti push, kapan mesti ini, akhirnya mau juga. Dan ternyata mirip balap, jadi benar juga dia suka ternyata. Ya. Dan karakternya kelihatan. Iya, karakternya kelihatan gitu. Rapat-rapat itu Om gitu ya. Yang bandel yang enggak. Jadi intinya kalau mau masuk geng mereka sih berat. Kita nggak bisa sembarangan. Udah harus latihan. Enggak, dulu. kalau mau masuk geng mereka, gue juga nggak mungkin. Diketawain sama yang di Bintaro ntar susah. Nah, kalian sekarang gue mau nanya juga terutama dari Nanda sendiri juga banyak ini ya kegiatan di luar lo cuma nyari rekreasi dan iseng-iseng doang pergi enggak, tapi lo juga apa ya di endorse dengan beberapa brand.
Ini jadi lebih dari cuman hal rekreasi akhirnya. Buat kalian berdua gue bisa bilang, kalau gue lihat juga lo lumayan sering inilah Mas lo aktif di melakukan ini olahraga ini. Gue mau nanya dong, ini sebenarnya juga ada hubungan juga. Lo pernah cerita ke gue saat lo pertama kali nyoba sepeda, lo belum terlalu ngerti lah tentang brand-brand sepeda. Jadi lo cuma mikir apa, coba diceritain lagi dong, gue pengen Om Ari denger soalnya. Karena kita sering bahas tentang ini. Iya, jadi gini, waktu saya pertama kali sepeda itu sama kebiasaan orang Indonesia nih, selalu berpikiran beli yang mahal, yang terbaik, ya kan. Terus Kan? Yang semua orang pakai. yang semua nggak gini, kita dulu ngerasa sepeda dengan sepeda yang mahal Beda nih ya. beda nih. Terus Itali nih, Itali. Itali nih. Terus akhirnya mungkin produk itu bagus, tapi mungkin physically kita belum cocok untuk produk itu. Mungkin setelah otot kita terbentuk, mungkin baru cocok. Tapi for beginner, kadang orang Indonesia nih nggak ngerti bahwa untuk beginner tuh pakainya apa. Dia pikir beginner pakai yang paling mahal, ya nggak juga. Nggak juga. Gitu loh. Buat Ada tahap-tahapnya saya salah, ya. buat saya beginner harus pakai yang justru yang paling bawah gitu. Iya sama aja pemain basket pengen pakai Nike Air supaya bisa terbang gitu ya. Belajar dribble dulu aja. Burung kalau terbang gua, aduh. Gila anak-anak pada ya. Aduh, segala sepatu dibeli 4 juta, 5 juta kenapa? Biar terbang nih. Aduh, gua Nah, bilang. juga kadang-kadang keceklik juga kan, Keceklik. karena nggak biasa. Iya kan. Pengen seperti Jordan berapa tahun latihan tiap hari. Gizinya gimana? Gajinya gimana? Ini yang main basket utangnya di mana-mana gimana? Aduh. Susah kan? Kayak gitu, Bos. Sama juga. Emang lebay juga orang kita. Nggak, itu karena nggak makanya saya lebih kayak mau mengasih edukasi juga gitu. Kayak misalnya Dimas kemarin baru awal sepeda, gue bilang enggak Dim, sepeda lu udah oke nih dengan merek ini. Karena kalau buat saya yang penting sekarang coba dulu deh, mulai dulu pelan-pelan berat badannya turun. Sekarang mau sepedanya dienteng-entengin, tapi berat badannya tambah naik sama juga kan. Sekarang lebih baik ya udah sekarang berat sepeda 7 kilo, 7,5 kilo. Tapi kita nggak sadar berat badan kita malah naik 2-3 kilo. Ngapain sepeda kita habis ratusan juta cuma nurunin sekilo? Iya. Lebih baik lo turunin berat badan Mending lo gue diet aja seminggu ya. 10 kilo gitu. Terus lebih ke kegunaannya buat apa nih? Karena saya lebih ngeliat kalau buat di jalan di Jakarta lebih banyak rollingnya, jadi kayaknya lebih cocok pakai sepeda yang all round, ya kan? Kenapa dia ngomong gini Om? Soalnya kayak kita kalau balap lagi, karena kita balap dulu mantai pembalap lah ya, kita nanti masih balap sekarang. Karena Menganalisa. kita ke selain menganalisa, at the end kita awal-awal kita kan fun juga kan Om, ya kan olahraga. Tapi ujung-ujungnya ngebut juga di jalan. Jadi, mungkin kita yang paling kencang kali di Jakarta. Nanda paling kencang. Tambah-tambah partnernya Om Toto lagi ya. Total sih oke. Jadi ada satu saat di mana lo akan melakukan itu karena lo mau edge itu kan. Gue pengen shave berapa detik nih dari waktu gue yang terakhir. Udah, Jadi Pak. mungkin itu mulai berpengaruh tuh. Lo upgrade sebuah alat di sepeda lo, ini akan ngaruh nih. Sebenarnya kita bukan sepeda Om, kita balapan aja. udah, Pol, sampai kita cukur bulu kaki Pol. gue lihat maksudnya wah Biar apa rapi ya? banget. Biar aero katanya. Iya, tapi emang bener karena Udah parah nih sampai bulu kaki kan udah agak-agak kondek juga di lama-lama ya bulu kaki. Amit-amit. Jadi ya pertama di olahraga itu harus edukasinya juga harus jelas ya kan, dari banyak ngobrol sama, kebetulan ada teman kita M Fadli itu juara Asia Om, yang kakinya diamputasi itu. Jadi dia banyak ya manggil saya Dan gitu komandan. Jadi yang penting tuh udahlah sepeda yang lebih buat kegunaannya gitu. Kalau kegunaannya kayak mau pakai di dalam kota ada ininya. Si Fadli tuh sambung ya? Enggak, ya dia amputasi. Tapi kan dia Pakai karbon. Karbon kan? Iya. Jadi kalau di grup sepeda kita Om kan itu peletonan. Ya kan beberapa bekas pembalap lah gitu. Jadi kita ngebut, nah kita panggil Nanda tuh komandannya ya. oh itu di Karena situ. udah pasti ngebut aja kalau sama Nanda. Enggak, Gitu. saya suka ada sayur aja. Teman-teman kita udah banyak yang jatuh di jalan banyak Om. Tapi kita berdua belum. Hampir. Kalau hampir sering. Jatuhnya jatuh berhenti atau jatuh beneran nih? Jatuh beneran. Kita ngeri. Tapi karena kelalaian kita kayak misalnya kayak
terlalu deket nih sama depan, ya kan? Oke. Kayak rata-rata nih kita kan kalau berjarak satu ban aja tuh Om, itu hilang momentum, kena angin. Nah kawan saya sebelah kiri ini nempelnya terlalu deket-deket, ya kan? Hampir jatuh, ya kan? Terus juga kadang-kadang kalau udah capek kan konsentrasi udah menurun. Gitu. Bisa dibilang kalian dua-duanya masih adrenalin junkie ya sebenarnya. Soalnya ada sebuah adrenalin yang lo dapetin kalau jalan sekencang itu resiko jatuh lo pasti kepikiran dong kayak secara mental lo harus kuatin mental, jangan mikir ke sini deh. Lo harus fokus karena kalau lo mikir ke situ bisa ada sesuatu yang terjadi. Sama aja kan sama kalian pas balap dulu. Iya, mirip-mirip lah gitu. Iya, Oke. terseru sih di sini karena banyak juga ketemu teman lama kan. Kayak Komunitasnya. Bagus, Arya, Dimas. Pembalap go-kart semua juga ya, Semua, terus Mas. adik-adik kita kayak Rama, Reno, banyak lah semua anak-anak go-kart ini di otomotif rata-rata lagi main sepeda semua. Om. Oh sekarang mana main sepeda semua? Main sepeda semua. Si Tony nggak main sepeda tuh. Udah pernah coba, cuman emang ini udah umurnya nggak mau dia. Oke, anak-anak Dimas, ini di Olimpiade itu kan cabangnya cuma 33-34 lah paling banyak. Otomotif nggak masuk loh di Olimpiade. Tapi otomotif punya kejuaraan dunia kan, punya international event yang levelnya dunia. Pertanyaannya lagi nih, gua ngelihat, mudah-mudahan gue salah, sosialisasi olahraga otomotif itu nggak sedahsyat kayak di negara-negara lain gitu loh. Di sini. Di sini. Ya. Negara lain tuh kalau contohnya Sepang deh, Ya. itu bisa penuh loh penontonnya, ya kan? Di kita tuh gimana sih? Ini yang salah, bukannya salah, yang kurang paham untuk bersosialisasi ini asosiasinya atau negara nggak ikut campur atau apa nih kira-kira? Ini saya tambahin dong pertanyaannya. Di Sepang rame, di Singapura rame, isinya orang Indonesia semua yang nonton dong gitu. Itu dia maksud gue gitu. Makin pusing lagi kan kita. Jadi kan kita gembar-gembor sport tourism, tapi kita jadi turis ke negara lain gitu loh. Oke, ada saya tahu, Anda, ada ya. jawabannya. Jadi gini, suksesnya event itu bukan dari balapannya. Buat saya sukses event itu dari penontonnya, dari berapa besar penontonnya. Karena penonton Jumlah pasang mata kan? Pasang mata, karena penonton itu menjadi PR dari event itu sukses atau tidak. Nah, kendalanya di Indonesia memang kita kan cuma punya satu venue, which is itu Sentul, ya kan. Nah, Sentul ini kan swasta Om, dan juga dari segi umurnya udah tua lah nih, ya kan. Nah, kita harapannya saya itu bisa direnovasi, ya kan, karena dulu nih saya hanya cuma mikirin balapan saya aja nih. Nanda balap menang, saya nggak pernah mikirin tuh orang yang di tribun WC-nya bagus nggak, Iya, tempat benar, duduknya bagus benar. nggak, parkirnya deket nggak, Benar. ya kan. Kita mesti pikirin itu. Nah, di luar negeri, di Sepang, kenapa penonton itu bisa rame? Karena penontonnya dimanusiakan, bahasanya dimanusiakan sebagai manusia Iya. gitu loh. Orang Jawa bilang diwongi lah. Diwongi, dikasih tempat yang bagus, ada shuttle-nya apa. Nah, moga-moga ya kan event-event kita nih juga yang akan datang seperti MotoGP di Mandalika atau apa, infrastruktur lain ini harus jadi nih, ya kan. Jangan sampai ada macet. Iya. Orang juga keluar bisa jadi PR bahwa kita bangsa yang aman, bangsa yang besar, benar, penontonnya benar. juga happy. Jadi masalahnya masalah infrastruktur Om. Ya kalau infrastruktur kan menyangkut, nggak bisa menyangkut satu dua orang, Ya. semua via kan. Ya, Jadi negara. mesti ada lintas apa ya? Lintas manusia Indonesia dengan bermacam-macam profesi. Lu tanggung jawab, ini urusan negara juga nih, urusan bangsa juga, mesti gitu kan? Iya kan? Bung Ari, Hah? waktunya sudah Yang benar. Seru kita ngobrol ya. udah kerasa ya. Udah lewat waktunya. Gua aja Habis ketinggalan. waktunya. Gimana? Ini lagi boleh naik nih. Tapi Om, Aduh. satu menit terakhir. Kasih Dimas. Sebenarnya kalau di luar negeri Om, Paul, Nanda juga mungkin mengiyakan sirkuit itu makin tua makin mahal nilainya Om, makin disupport sama pemerintahnya, Di-preserve, sama negaranya, dipreservasi. Iya, dari mana Itali, Benar. Karena ada di historinya. mana, Benar, ada historinya. benar, Jadi betul. jadi Sentul ini udah ada ya kan, apa namanya wadahnya udah legend juga ya kan. Pertama, kenapa nggak itu aja ditinggal di poles Iya. Ntar saya ngomong tapi titip. tambahin lagi yang lain nggak ada masalah. gitu. Sorry bos, itu yang bikin luar biasa mereka ada yang namanya legacy itu. Itu dia. Aduh gila keren, kita Persija dibongkar tuh. Ya karena ini Nggak ada kan, legacy kita, aduh. makanya Padahal yang maaf ya, karena kadang-kadang selalu melihat ke belakang, oh Persija dibangun oleh siapa, di eranya siapa. itu yang saya dia. bilang, Jadi ke politik kan? iya, jadi ke politik. Sama kayak saya bilang kayak papa loh, dia bilang udahlah, dia juga udah umur 76 tahun ya kan, dia udah
secara ini dia cuma pengen bahwa legacy dia ini bisa melahirkan lagi juara-juara untuk olahraga otomotif. Enggak, dia nggak minta yang lain, itu aja. Nah, cuman ya, jangan sampai dicampur Jangan aduk. dicampur, nggak usah. Jangan Iya, dicampur benar, aduk. benar. Akhirnya kalau dicampur aduk ya saya Dimas sih sebagai generasi penerus, akhirnya capek juga nih ngelihat gitu loh. Karena sebetulnya kayak kepuasan saya, kepuasan Dimas, kita tuh seneng aja nih kalau ngeliat ada adik-adik kita yang bisa mewakili kita di kancah internasional. Kayak misalnya saya nggak bisa ke Formula One, at least ada nih yang lain nih setelah Rio atau siapa bisa di F1, kan kita punya kebanggaan. Tapi kalau medianya udah dihancurin, which is itu sirkuitnya nggak disupport, mustahil kita punya juara-juara itu. Karena mau juara-juara ini kan nggak lahir Iya. kayak Jadi, sulap, ya. ya kan ada Nggak kayak proses. makan cabe ya. Kayak makan Harus cabe. di-develop. Dimas, Ananda, Siap. thank you. Thank you. Bung Ari, Om Ari, bring us terima home. kasih. Me? Bring us home. Oke. Ya, terima kasih nih Dimas. Terima kasih Om. Ananda. Ya. Salam untuk keluarga semua. Salam sehat juga dari kita. Jangan lupa ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan, kaki ini nggak usah. Kalau sama jaga jarak, oh iya jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Om Ari ini kan kita kalau dulu lihat Om Ari TV ganteng banget ya kan. Aduh. Pat Riley. Kita laki aja suka apalagi perempuan. Waduh, gila Masih gila. ganteng, masih ganteng. Oke, demikian jumpa kita dengan dua tokoh otomotif Indonesia. Mereka masih muda-muda sebetulnya. Ada Dimas, ada Jadi banding kita sih. Ananda Mikola bersama partner saya yang luar biasa juga, Paul Palele, Thank you. yang masih lele. Oke, mudah-mudahan informasi tadi hasil bincang-bincang kita melengkapi segala macam yang Anda ingin ketahui mengenai pembangunan olahraga di Indonesia. Ternyata masih banyak kurangnya. Kita nggak bisa bahas hari ini sampai tuntas. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Arus Darsono, Paul Palele, Ananda Mikola, Dimas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Yeah.